Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku yang tak cintai, semoga anak-anakku yang di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan tetap istiqomah untuk belajar. Anak-anakku yang Pak Agus cintai, kali ini kita bertemu kembali dengan Pak Agus dengan mata pelajaran pendidikan al-Islam. Tapi sebelum kita mulai, Pak Agus pengen memberikan semangat ya. Semangat pagi itu penting. Kalau Pak Agus bilang selamat pagi, semangat, siap, luar biasa. Selamat pagi, semangat, siap, luar biasa. Bisa dipahami? Nah, pas ulangi. Selamat pagi, semangat, siap, luar biasa. Semoga anak-anakku tetap semangat dan siap dan luar biasa dalam setiap saat. Pada pembelajaran kali ini ada dua hal yang Pak sampaikan. Yang pertama, Pak Agus akan memberikan materi baru tentang pendidikan al-Islam. Yang kedua, Pak Agus akan mengulas tentang kit PJJ yang kemarin sudah Pak Agus berikan, bahkan sudah dikumpul. Nah, kita ulas biar anak-anakku tahu mana jawab yang benar, mana yang salah, dalam rangka untuk belajar bersama. Yang pertama, kita akan membahas tentang materi baru. Materi baru kali ini adalah kita harus mengetahui tentang sifat, perilaku, penyakit perusak iman. Jelas anak-anak sudah tahu iman itu apa ya? Iman adalah keyakinan kita yang ada dalam hati. Tapi itu bisa hilang, bisa rusak karena dua penyakit ini. Apa itu penyakit iman? Yang pertama adalah syirik. Yang kedua adalah munafik. Pak ulangi, yang pertama adalah syirik, yang kedua adalah munafik. Sebab itu indikator pembelajaran kita kali ini adalah pertama, memahami pengertian syirik dan munafik. Kedua, mampu menyebutkan dalil dalam Al-Quran yang melarang kita untuk berbuat syirik atau munafik. Yang pertama, apa itu syirik? Syirik itu menyamakan Allah dengan sesuatu yang lain dalam hal rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Maksudnya gimana? Ketika seseorang sudah menyatakan bahwa Tuhannya Allah, berarti dia tidak boleh mendua. Mendua dalam segala apapun. Misalkan si A percaya pada Allah tapi masih percaya datang ke Mbah Dukun meminta-minta, itu syirik. Karena menyekutukan Allah, menduakan Allah. Si A percaya bahwa yang memberikan rezeki Allah, tapi dia masih meminta pohon besar dengan sesaji bahwa di pohon besar itu akan diberikan rezeki. Itu dia syirik. Jadi dengan penyakit syirik ini sangat berbahaya pada diri kita, sebab itu dihindari. Anak-anak bisa dipahami ya. Jangan sampai di dalam hati kita ada penyakit syirik. Yang kedua, ada dalil dasar Al-Quran yang melarang kita syirik. Terdapat dalam surah Luqman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu. Wa huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun adzim. Luqman menasihati kepada anaknya, la tusyrik billah. Jangan syirik, jangan menyekutukan Allah.
Kenapa tidak boleh? Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu dosa yang sangat amat besar dosanya. Jadi syirik ini berakibat fatal bagi pelakunya. Dan orang yang berbuat syirik disebut musyrik. Jadi syirik perbuatannya, orangnya disebut musyrik. Ya, sebelum kita masuk yang kedua, indikator kedua yakni munafik, pengertian munafik dan dalil dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, aku Pak Agus memberikan semangat lagi. Selamat pagi, semangat, siap, luar biasa. Semangat pagi, semangat, siap, luar biasa. Anak-anak masih semangat ya? Oke, kita masuk tentang munafik. Munafik itu orang, tapi perbuatannya tuh nifak. Nifak itu apa yang nampak tidak sama dengan apa yang ada di dalam dirinya. Jadi ibarat bermuka dua. Kalau kita kenal serigala berbulu domba dengan bahasa mudanya ya. Sebenarnya dia serigala berperilaku jelek tapi berbulu domba, mengelabui orang lain. Dan orang munafik ini juga tidak disukai dan merusak iman kita. Jadi kalau di dalam hati kita ada sifat orang munafik ya, apa yang ada di dalam hati dengan apa yang tampak tidak sama, berarti kita sudah termasuk ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik disebutkan dalam Al-Quran itu ada di dalam hadis ya, ada 3. Tapi sebelumnya Pak Gus kasih tahu perbuatannya nifak, orangnya munafik, jangan kebalik. Kalau syirik tadi perbuatannya syirik, orangnya disuruh musyrik. Kapan orang itu dikatakan munafik? Ketika dia terus menerus melakukan perbuatan atau ciri-ciri orang munafik. Kalau cuma sekali ya masih bisa dimaklumi ya, karena Allah Maha Pengampun. Tapi kok tiap hari melaksanakan perbuatan itu ya, itu berarti kita mendekati ciri-ciri orang munafik. Ayatul munafiqina salasa. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza hadasa kadzdzaba, apabila dia berkata berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji mengingkari. Wa idza tumina khona, apabila dia diberi amanah berkhianat. Itu ciri orang munafik. Sebenarnya ada lagunya ya. Besok Pak Agus berilah link video lagunya dangdut ya. Nah, tapi ya anak-anak harus tahu untuk mempermudah lagunya itu ya. Kalau Pak Agus nyanyi saat ini mungkin males ya, soalnya Pak Agus memang mungkin liriknya gini. Apabila dipercaya lalu kau mengkhianatinya, itu munafik namanya, itu munafik namanya. Ya, lagunya agak dangdut tapi ada pesan tentang munafik ya. Tadi kita sudah belajar ya, syirik apa dalilnya sudah Pak sebutkan, munafik apa dalilnya. Semoga indikator 2 ini mengenai wawasan anak-anakku semua. Yang terpenting dalam belajar ini bukan memerintahkan anak-anak untuk berbuat 2 itu, tapi dengan tahu kita bisa menjauhi 2 perbuatan itu. Nah, kita masuk yang kedua ya. Pak Gus kemarin ya masih ingat jelas ya, ini pekan ketiga ya. Ini sudah Pak Gus koreksi, Pak Gus harus memberitahu ya mana yang benar dari itu. Kalian diminta untuk menggarisbawahi kalau tidak salah tentang hukum baca mim sukun ya. Meskipun di sini agak ada sedikit permasalahan, di atasnya nun sukun, tapi di sini mim sukun, udah nggak apa-apa. Tapi yang dimaksud dalam mim sukun ini kesalahan teknis ya. Hukum baca mim sukun ada 3, jadi anak-anakku harus terus mengingat ya. Pertama adalah idhar safawi, kedua ifak safawi, ketiga idgham mislain atau
lagi banyak kita nalik itu mimi ya, mim ketemu mim gitu ya. Kita lihat kalau kita disuruh mencari baca mem sukun, yang kita lihat dulu berarti kita harus mencari mem yang disukun. Anak-anak aku juga harus tahu sukun itu apa. Jangan sampai kita ngomong mem sukun, anak nggak tahu sukun. Sukun itu ya kayak bulat, posisinya di atas huruf itu sukun. Jadi harokat itu namanya Pak Agus ulangi, karena Pak Agus pernah dulu banyak anak-anak yang belum paham harokat. Harokat adalah fathah, kasroh, dhamma. Ya, ada sukun, ada fathahatain, dhammatain, ya, kasrotain, ada tasdid. Itu harus tahu macam-macam itu ya. Ini kita lihat dalam ayat sama fatorot tidak ada mim sukunnya ya. Yang kedua tidak ada. Yang ketiga juga tidak ada mim sukunnya. Berarti kita ayat 1, 2, 3 kita tidak menemukan hukumnya mim sukun. Keempat juga tidak ada. Ya. Kelima juga tidak ada. Keenam juga tidak ada. Ayat ke-7 tidak ada mim sukunnya. Ke-8 tidak ada, ke-9 tidak ada ya. Ini bagian yang ke-10 kita menemukan mim sukun. Wa inna alaikum lahafidhin. Kum lahafidhin ini ada mim sukun bertemu dengan huruf lam. Ingat, selain mim sukun selain huruf ketemu mabah, berarti itu di idhar safawi. Ini idhar safawi ya. Di ayat yang 10 ya. Ayat 11 tidak ada, 12 juga tidak ada ya. 13 tidak ada, 14 ya tidak ada juga. Terus 15 tidak kita temukan mim sukun ya, baru di 16 kita temukan. Wa mahum anha bighaibin. Hum an. Nah, hum an ini ada mim sukun ketemu dengan huruf ain. Ini juga idhar safawi. Terus 17 tidak kita temukan ya. Terus yang 18 juga kita tidak temukan. Yang terakhir 19 tidak kita temukan. Jadi dalam surat Al-Infitor kita menemukan 2 macam mim sukun, itu pun cuma di dalam kategori idhar safawi ya. Terus kita masuk yang selanjutnya adalah dalam surat At-Takwir ya. Semoga kita menemukan ya. Di ayat 1 idza samsu qawirat ya, tidak ada juga ya. Ayat 2 juga tidak ada. Ayat 3 juga kita tidak temukan mim sukun. 4 juga tidak ada ya. Anak-anakku sambil dibuka Al-Qur'annya ya. 5 kita tidak menemukan juga. 6 juga kita tidak temukan. 7 kita tidak temukan. 8 ya, 8 kita temukan tidak juga. 9 tidak. Ayat 10 juga tidak. Ayat 11 tidak. 12 juga tidak ya. 13 tidak ada. 14 tidak ada. 15 tidak ada ya. 16 tidak ada. 18 tidak ada. 17, 18 tidak ada. 19 tidak ada ya. 20 belum kita temukan ya, yang mim sukun. 21 juga tidak temukan ya. Baru ya ketemu kita di ayat kedua. Wa ma sahibukum bimajnun. Kum bimajnun ini mim sukun ketemu ba, berarti disebut hukum bacaan ikhfa safawi. Terus 23 tidak kita temukan, 24 juga tidak ada, 25 tidak ada ya, 26 tidak kita temukan, 27 tidak kita temukan ya. Baru kita masuk ke 28 kita temukan. Liman sa'a minkum ayyastaqim minkum ayya.
itu mim sukun ketemu dengan alif, itu berarti idhar safawi. Terus yang terakhir juga tidak ada. Jadi di tiap surat ini kita akan menemukan hukum bacaan mim sukun itu masing-masing surat kita temukan dua. Kalau pertanyaannya nun sukun atau tanwin mungkin banyak. Anak-anakku, itu dari Pak Agus, ya. Pesan Pak Agus, tetap semangat ya, dalam kondisi apapun, dan kita masih istiqomah menjaga protokol kesehatan di rumah, dimanapun. Kita belum menang, COVID belum pergi dari bumi Nusantara ini. Jangan bosan di rumah, karena ini adalah hal cobaan yang kita lalui bersama-sama. Dengan kesabaran kita akan menang. Dari Pak Ucup sekian, kurang lebihnya minta maaf. Semoga anak-anakku semangat dalam belajar. Nun wal kolami wa masrun wa billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.